Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil kainat wa sayyidis sadat nabiyina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi tayyibin ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim mu'adzim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syabina wa qatwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina maulana Muhammad bi'izatil wa'ab bi kalimatil la yusabbi bil asbab fi dalil kitab bi syajaratil ahbab wa qamaril zab wa dhatil ab wa ahlil jannah wa marid dawab wal awab wa mitahil babil hijab fi qulubil jannah bisalamin aminin as-sawab bi ghairi hisab. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa mal hayatad dunya illa la'ibun wa lahwun wa lad-darul akhirah khairul lil ladina yattaquna afala ta'qilun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam babun minal ilmi yatallamuhu rajul khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Kita hadir di halaqah, mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang memenuhi kewajiban yang difardukan oleh Allah Ta'ala, yaitu menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan kehadiran kita diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Amin. Niat kita pun dicatat oleh Ta'ala, dan segala hajat-hajat kita pun dicatat oleh Ta'ala,
yang khususnya di bulan Rajab ini kita punya hajat banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala, banyak beristighfar di dalam bulan Rajab, banyak bertasbih, banyak bertaubat, karena pintu taubat ini khususnya yang diprioritaskan di bulan Rajab ini. Kalau ketinggalan, kita tidak beristighfar, kita tidak minta ampun kepada Allah Ta'ala, kerugian yang fatal bagi umat Nabi Muhammad SAW. Karena bulan Rajab kesempatan bulan disebut syahrullah, bulannya Allah. Maka bulan Allah disebutkan Rajab. Ra itu rahmat, jim itu jurmul, ba itu birul. Maka rahmat itu huruf ra, jim jurmul karena kelalaian manusia dengan dosa-dosa, ba itu birul artinya kebaikan di dalam bulan itu. Maka siapa yang banyak bertaubat, banyak beristighfar, maka dia mendapatkan barokahnya, barokah bulan Rajab, yaitu maghfirahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan istighfar. Istighfar Rajab ada, istighfar kubro ada, Sayyidul Istighfar ada, istighfar multi sistem ada, istighfar yang biasa umum ada, biasa yang dilakukan ada. Maka semua yang bentuknya istighfar, tidak ada yang tidak istimewa. Semua mengandung kandungan yang paling prioritas, yaitu untuk minta pengampunan Allah Ta'ala, agar kita di dunia diberikan kelonggaran dan jalan keluar dalam kehidupan dunia ini, diberikan ketentraman. Mudah-mudahan kita semuanya, orang tua kita pun diampunkan juga dosa-dosanya. Kemudian guru-guru kita pun akan diampunkan dosa-dosanya. Kemudian semua yang mendidik kita akan juga diampunkan dosa-dosanya. Sehingga kita semuanya, orang tua kita pun gembira, guru-guru kita gembira, semua dalam keadaan gembira karena istighfar daripada murid-muridnya atau putra-putrinya. Maka untuk itulah, mudah-mudahan dengan istighfar kita sampai di tangan Allah Ta'ala dan di Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar kita di bulan Rajab ini tidak sia-sia untuk mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita di bulan Rajab ini bisa melaksanakan semua ketaatan, terutama banyak istighfar. Mudah-mudahan itu kita dapatkan semuanya di dunia dan akhirat. Amin. Dan merupakan hajat kita pun diampun, hajat-hajat kita diampun Allah Ta'ala akhir hayat husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khotimah. Salawat serta salam dan pujian bagi baginda Nabi Syafi, Nabi Musafa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan naungannya di dunia sampai ke akhirat kita syafaat. Agar kita betul-betul mengenal syafaat itu nanti di akhirat. Ya, di kubur pun bisa dapat syafaat. Yaitu apa? Terangnya kubur. Itu syafaat dari cahaya Nabi Muhammad SAW. Karena amal-amal soleh, maka dia akan bercahaya di dunia maupun di akhirat. Ini judulnya malam hari ini, pentingnya untuk mempelajari ilmu fikih. Wa qaulu ta'ala fi kitabil karim, walaula an yakunan nas ummata wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahman libuyutihim sukofa min fiddatin wa marija alaya yadharun. Sadaqallahul a'adzim. Dalam surat Az-Zuruf
ayat 33. Andaikan orang-orang yang tidak berkumpul merupakan satu umat atau masyarakat, niscaya kami berikan kepada orang-orang kafir berhadap Ar-Rahman rumah-rumah yang beratap perak dan tangga bertingkat-tingkat untuk kemegahan. Andai kata mereka itu lupa pada Allah Ta'ala, maka yang paling kaya itu orang kafir-kafir melulu. Orang Islam tidak kebahagiaan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya ubadillah bisyai'in afdala min fiqhin fid din wala faqihin wahidin asad min syaitan min alfi a'abidin wa inna likulli syai'in imadan wa imaduddin al-fiqhu. Tiada cara ibadat yang lebih abdal di sisi Allah daripada mempelajari agama benar-benar sampai benar dapat membedakan halal dan haram. Dan seorang yang mengerti halal dan haram bagi syaitan lebih berat daripada 1000 orang ahli ibadah yang bodoh. Dan tiap manusia, tiap sesuatu ada sendinya. Dan sendi agama ialah ilmu fikih, ilmu hukum, ilmu syariat. Mengerti tentang hukum yang benar halal atau haram. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wasbir nafsak malladina yad'una rabbahum bi ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turiduna zinatal hayatid dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wa tabal hawahu wa kana amruhu furata. Dan sabarlah dirimu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya dari pagi dan senjari dengan mengharap keriduannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu ikuti orang-orang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Dan lagi menuruti hawa nafsunya adalah keadaannya melampaui batas. Wasumma qala ta'ala fi kitabil karim wa dalladzina amanu minkum wa 'amilu shalihat la yastarfannahum fil ard kama stahlafa alladzina min qablihim wa yumakkinana lahum dinahum ladzi irtada lahum wa yubaddilunahum min ba'di khaifihim amnan ya'budunani la yusriku bisayyan. Dalam surat An-Nur ayat 55. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan amal-amal soleh bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa.
Sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang tidak telah diridhoinya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman atau sentosa, selama mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Jadi waktu melarat ingat Allah, dirubah menjadi cukup ingat Allah, diberi kekayaan tetap ingat Allah, tidak menyekutukan, tidak diperbudak oleh hawa nafsu, tidak diperbudak oleh harta, tidak diperbudak oleh kedudukan, tetap dia tidak menyekutukan. Ini yang mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Tidak terpengaruh apa yang diberikan dan yang tidak diberikan, sama, yang penting mendapatkan ridha Allah Ta'ala, tidak mengurangi ibadatnya. Wa in tutik asramin fil ard yudiluka an sabilillah yatabawna illa dhanna wa idhum ila yahsurun. Dalam surat An'am 116. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanya mengikuti persangkaan kosong belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Jadi jangan ikut kebanyakan orang-orang yang banyak, ya, pasti kamu akan tersesat. Ini Quran. Rombongan banyak tapi gak ibadah, gak sholat, lupa Allah, hura-hura, pasti lupa Allah, lingkungannya lupa Allah, kamu pun lupa Allah. Apa hasibtum annama khalaqnahum abasa wa annakum ilayna la turja'un fatallahul mulk malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Surat Mukmin ayat 115. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu untuk bermain-main, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka maha tinggi Allah Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang punya arsy yang maha mulia. Jadi Allah Ta'ala membuat sesuatu ini tidak ada yang main-main, atau sifatnya kebetulan. Membuat Rasul tidak main-main, membuat dunia ini tidak main-main, membuat Qur'annya tidak main-main, kemudian membuat neraka juga tidak main-main, surga tidak main-main, membuat manusia tidak main-main, tapi manusianya main-main. Syariat Islam secara ringkas ada 13 rukun. Satu, syahadat yang merupakan fitrah kesucian. Kedua, sholat 5 waktu. Berarti menegakkan tiang agama. Ketiga, zakat pembersih jiwa atau diri. Empat, puasa peleburan dosa
atau untuk perisai diri. Kelima, haji sempurnanya Islam. Keenam, jihad atau kemenangan diri atau melawan hawa nafsu. Ketujuh, amar ma'ruf merupakan hujah untuk kebaikan. Delapan, mencegah kemungkaran disebut pemeliharaan. Kesembilan, berjamaah untuk menimbulkan kesepakatan. 10, istiqomah. Ini termasuk rukun. Prinsip tetap dijalankan. 11, makan yang halal atau warok, hati-hati. 12, cinta dan benci karena Allah. Keteguhan prinsipnya kokoh. Baik sesama manusia, budi luhur, dan mengutamakan akhlak. Ini syariat. Kemudian kita hubungkan adab untuk menuntut ilmu. Di syariat ini kalau tidak ada adabnya, tidak ada akhlak untuk menuntut ilmu, berarti gugur, batal. Pertama, mengambil air wudhu tetap mensucikan wudhu ketika masuk majelis. Kedua, niat. Ketiga, duduknya bertawajuh seperti duduknya kondisi dalam sholat. Tidak mengambil apapun tanpa izinnya gurunya. Empat, sabar menunggu. Sabar menunggu, tidak pulang sebelum diizinkan oleh gurunya. Kelima, sami'in, mendengarkan dengan teliti, sambil mengingat-ingat nasihatnya. Keenam, dengan membawa ongkos. Orang ngaji kalau nggak ada ongkosnya nggak sampai. Ada ongkosnya. 7, butuh waktu yang lama untuk memahami ilmu-ilmunya Allah.
waktunya lama, bukan 2 hari, bukan sebulan, bukan 2 tahun. Delapan, dengan akhlak sopan santun yang bagus. Tidak berdiri sebelum guru berdiri. Harus ada izin membolehkan. 9, dengan menundukkan wajah sambil mengingat-ingat tentang dosa-dosanya. 10, tidak merokok tanpa diizinkan. 11, ikhlas. 12, jangan mendahului ucapan-ucapan atau memotong ucapan guru. 13, dalam majelis tidak boleh main WA atau SMS HP. Kecuali moto. Itu pun moto nggak boleh sembarangan, karena yang moto itu sudah ada tukang foto. Jadi kalau kamu ingin moto harus izin. Kalau tidak izin berarti itu foto bohong-bohongan. Apalagi nyuri-nyuri gitu, nggak boleh. Ngapain nyuri-nyuri? Wong ini sudah jelas motonya kok. Jadi kalau pengen jelas, minta sama tukang foto. 14, jangan mengganggu istirahatnya. Dan jangan berjalan mendahului gurunya. Galak. 15, memperhatikan apa-apa yang dibutuhkan gurunya. Harus betul-betul inisiatif. Jangan menunggu diperintah terus. 16, selalu menyegerakan amanat. Kalau dapat amanat, segera. Dengan menunda-nunda kebaikan berarti berserikat, bersekutu dengan syaitan. Dan itu sifatnya dosa. 17, jangan meremehkan perintah atau pekerjaan yang kecil dari gurunya. 18, berpegang teguh bahwa perintah guru adalah perintah Allah walaupun memberatkan hatimu. 19, menuntut ilmu dengan tidak melupakan amal. Misalnya waktu kerja sendiri dan waktu menuntut ilmu sendiri, harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. 20, melaksanakan perintah-perintah yang mampu dikerjakan. Yang tidak mampu jangan sekali-kali mengerjakan.
Jangan memaksakan amal yang tidak sanggup. Adab dalam majelis. Orang yang datang ke majelis adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dan kemuliaan. Tetapi yang perlu diperhatikan juga adalah adab-adab dalam majelis. Perhatikan adab-adab kita di dalam majelis. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan adab atau akhlak itu menjadi perangainya, maka Allah menjadikan orang tersebut selalu terpelihara oleh Allah SWT. Tetapi siapa yang tidak mempunyai adab, maka orang tersebut seperti perbuatan hewan yang tidak mengerti aturan, maka dianggap hewan. Kemudian dikatakan oleh Habib Zain bin Semit bin Ibrahim bin Semit rahimahumullah bahwa kita ini lebih membutuhkan walaupun ilmu sedikit tapi punya adab, punya akhlak, daripada ilmu yang tidak mempunyai adab. Selain itu, adab di dalam majelis adalah tidak berjalan ke dalam majelis atau melompati orang-orang yang sedang duduk, atau menyempitkan orang-orang di dalam majelis. Mereka tidak mempunyai bau mulut atau bau-bau yang tidak disenangi oleh orang-orang yang di majelis tersebut. Orang-orang yang selalu melompat-lompat atau melangkai orang-orang di dalam majelis ilmu, maka dari kiamat nanti orang tersebut akan diletakkan di jembatan Sirat pada hari kiamat, dan orang-orang yang lain akan melompatinya semuanya. Ini kata Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Jadi kalau di majelis itu katanya terlambat ya belakang. Kalau mau ke sini ya muter. Tapi jangan lompat itu muter sini. Nah, kalau belakang, muter belakang. Jadi jangan melompat-lompat itu, nanti di Sirat kamu akan duduk dilompati orang. Akhlak atau adab yang dijaga di dalam majelis yang lain adalah jangan sampai ada pekerjaan riba di majelis-majelis tersebut, atau ada yang mencuri barang orang lain. Ini menyakiti sahabatnya. Ini adalah pekerjaan yang merugikan saudara-saudara kita. Kata Habib Zain, bagi mereka yang punya adab majelis, Allah SWT akan memberikan banyak keutamaan dan ganjaran yang besar. Apabila kalian meluaskan tempat duduk saudaranya, maka Allah akan memberikan keluasan rahmat, keberkahan, rezeki dan lain-lain. Jadi kamu kasih tempat luas, maka rezekimu luas, berkahnya luas. Kon pepet, mepet sampai tembok kasihan dia. Meluaskan tempat duduk, berkah itu. Kalau sholat nggak boleh, kan gitu. Harus dekat. Tapi distancing harus longgar. Selanjutnya, bila hadir dalam majelis para jamaah diharapkan mendengar dari pembicara. Jangan pembicara sedang berbicara. Mereka berbicara dengan temannya atau hati mereka berpikir hal yang lain. Artinya tidak khusyuk. Yang diajarkan dalam majelis itu sifatnya adalah ilmu, bukan perkataan yang biasa.
Habib Zain bin Ibrahim Smith rahimahullah mencontohkan bagaimana keadaan para sahabat dalam sebuah majelis beliau yang selalu duduk khusyuk dengan muka tertunduk dan mendengar setiap sabda Rasulullah SAW. Pantas kalau dari mereka yang ada di majelis Rasulullah SAW, maka begitu keluar majelis, hati mereka bercahaya dan bisa mencetak para ulama. Ini karena mereka para sahabat hadir dengan hati mereka, bukan hadir badannya saja, yang hadir hatinya mereka, dan mengajak juga jamaah untuk tawaduk dan tidak sombong dalam sebuah majelis. Apabila ada seorang alim sedang berbicara tentang suatu masalah, sementara masalah itu kita ketahui, jangan kita ini menunjukkan kita ini seakan-akan tahu. Saya tidak tahu. Padahal kamu tahu, tapi tidak boleh menunjukkan kamu sangat tahu. Sehingga sebelum orang alim berbicara, kita ucapkan atau malah kita barengi pembicaranya dengan menunjukkan bahwa kita sudah mengerti masalah tersebut. Berarti kurang akhlaknya. Bahkan dianjurkan kita mendengar satu masalah, padahal kita pernah sudah mendengar masalah tersebut baik sekali ataupun 100 kali, dianjurkan kita seakan-akan baru mendengarnya. Karena ilmu yang diulang-ulang maka dihitung oleh Allah tasbih. Jadi kalau diulang-ulang sama, tapi semuanya tasbih. Allahumma sholli wa sallim